Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, suatu hari sahabat Rabi'ah pernah ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Rabi'ah? Wahai Rabi'ah, sal, mintalah kepadaku sesuatu yang ingin engkau minta. Maka sahabat Rabi'ah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafaqaka fil jannah. As'aluka, aku meminta kepada engkau ya Rasulullah, murafaqaka fil jannah, agar nanti aku dekat dan berada di sampingmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, au ghaira zalik, adakah permintaanmu daripada selain itu? Maka sahabat Rabi'ah yang menjawab, tidak ya Rasulullah, saya hanya meminta kepadamu untuk selalu dekat bersamamu nanti ketika di dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Rabi'ah, as'aluka ya aini ala nafsika bikasratis sujud. Maka aku meminta kepadamu wahai Rabi'ah, agar engkau membantu aku, yaitu dengan cara memperbanyak sujud. Saudaraku pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, untuk dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu hal yang paling indah. Untuk dapat berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan posisi dekat dengan orang yang paling terhormat, itu adalah dambaan kita. Realitas sekarang, betapa banyaknya orang-orang yang untuk mendapatkan suatu kedudukan dan jabatan, mereka berusaha dengan berbagai macam cara yang dilakukannya. Namun, sahabat Rabi'ah ini ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW, dia berkata, ya Rasulullah, aku minta supaya aku nanti di hari kiamat di surga mendapat kedudukan berada di sampingmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila engkau ingin berada di sampingku di dalam surga, maka bantulah aku dengan cara pada dirimu sendiri, dengan kamu melakukannya pada dirimu sendiri, yaitu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, apa makna dan arti daripada bikasratis sujud? Sementara kita pahami bahwa sujud di dalam sholat yang 5 waktu itu sudah jelas. Berapa banyak kita sujud di dalam sholat 5 waktu, berarti dalam satu malam lebih kurang daripada 17 kali kita sujud, dikalikan 2. Apa makna di sini? Rasulullah menghendaki agar supaya kita senantiasa melakukan sholat. Apakah cukup dengan sholat fardu saja, saudaraku yang berbahagia? Ternyata tidak. Bikasratis sujud itu adalah maknanya, lakukanlah sholat selain daripada sholat fardu yang telah diwajibkan. Saudaraku, pemirsa Dumai Fashion yang berbahagia, dari sahabat Ummu Habibah mengatakan, ya, sesungguhnya ya, di dalam satu hari satu malam ada isnata rakaataini,
isnata rakaatan. Dalam satu hari, ya, dari sahabat Ummu Habibah mengatakan, ya, man shalla isnata asyrata rakaatan. Siapa yang sholat di dalam satu harinya 12 rakaat fi yaumihi wa lailatihi, di dalam satu hari satu malam, bunyalahu baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan, akan membuat ia sebuah istana di dalam surga. Siapa yang melakukan sholat sunat 12 rakaat di dalam satu hari satu malam, maka bunyalahu baitun fil jannah. Apa sholat yang 12 rakaat tersebut, saudaraku yang berbahagia? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan, yang pertama adalah arba'an, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Di 12 rakaat dalam satu hari satu malam, perinciannya yang pertama adalah arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Kemudian rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah melakukan sholat zuhur. 4 ditambah 2 berarti 6. Apalagi selanjutnya diterangkan di dalam sebuah hadis At-Tirmidzi tersebut. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat maghrib. Kemudian lagi rakaataini ba'dal isya'i, 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat isya, dan rakaataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum melakukan sholat fajar. Imam An-Nawawi mengatakan, apa sebenarnya sholat fajar itu? Sholat fajar itu adalah sholat 2 rakaat sebelum melakukan sholat subuh. Dalam riwayat yang lain, saudaraku pemirsa Doma Fashion yang berbahagia, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, dia mengatakan bahwa siapa yang melakukan sholat dalam satu hari satu malam 10 rakaat, maka bunyalahu baitun fil jannah. Ini apa maknanya, saudaraku yang berbahagia? Maknanya adalah apabila ia melakukan sholat 12 rakaat, berarti boleh menurut cara daripada Ummu Habibah. Namun ketika ia melakukan sholat 10 rakaat, yaitu dia mengikuti daripada hadis Abdullah ibnu Umar. Maknanya, saudaraku yang berbahagia, kenapa Rasulullah SAW ini meminta untuk memperbanyak sholat sunat? Karena apa? Awwalu ma yuhasabu min abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya yang paling pertama diperiksa dan dihitung pada hari kiamat itu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, ya, fa'in sholahat sholaha sa'iru amali, apabila sholatnya itu bagus, sempurna, maka amal yang lainnya, amal perbuatan yang lainnya juga akan turut mendapat kesempurnaan. Namun apabila saudaraku yang berbahagia, apabila sholatnya itu rusak, ya, maka ketika diperiksa sholat seorang hamba itu rusak pada hari kiamat, maka apa kata Allah kepada malaikat? Fanzuru, wahai para malaikat, kamu periksa lagi malaikat. Apakah hambaku, ayu li'abdin, ya, min tatawu'in, apakah hambaku ketika dia semasa hidupnya di dunia, dia melakukan sholat sunat. Maka dari itu saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama memperbanyak untuk melakukan sholat sunat. Karena realita yang terjadi sekarang, kita beranggapan bahwa sholat sunat itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ternyata anggapan kita ini salah. Di dalam fikih dikatakan yang disebut dengan sunat itu adalah tambahan. Dan ternyata di dalam hadis juga dikatakan pada hari kiamat
ternyata sholat sunat menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sholat fardu. Jadi sekiranya kita ketika di dunia tidak bisa melakukan sholat sunat, tidak pernah mengerjakan sholat sunat, ketika diperiksa pada hari kiamat, ternyata sholat fardu kita tidak sempurna, dan untuk menutupi daripada sholat fardunya juga tidak ada, alangkah meruginya kita, sementara tidak akan ada manusia yang kembali kepada dunianya lagi. Saudaraku yang berbahagia, ini adalah suatu perintah Rasulullah, suatu saran Rasulullah, suatu informasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa mulai daripada sekarang jangan tinggalkan sholat rawatib. Karena sholat rawatib adalah sholat sunat, adalah sholat yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu kita. Umpamanya sholat fardu yang kita lakukan kurang di dalam tumak ninahnya, kurang di dalam khusyuknya, kurang pas di dalam bacaannya, maka Allah menyuruh para malaikat untuk memeriksa sholat kita, dan juga memerintahkan malaikat untuk melihat apakah semasa di dunia kita melakukan sholat sunat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita. Maka dari itu sekali lagi, mari kita lakukan sholat sunat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena jelas kita tidak ingin menjadi orang yang merugi dan menyesal yang tiada akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.